Konoha merupakan sebuah desa fiksi di serial anime Naruto yang disebut mirip dengan negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kemiripan yang dimiliki oleh dua negara ini, yaitu desa Konoha bersama negara Indonesia. Mulai dari masyarakatnya yang beragam hingga kesamaan jumlah pemimpinnya. Buat teman-teman yang mungkin belum paham ataupun sudah paham, teman-teman wajib lihat fakta ini terlebih dahulu, karena politik 2024 Indonesia sepertinya sudah diprediksi dengan baik oleh pencipta Naruto bahkan Boruto. Jadi mirip seperti kartun dari The Simpsons yang bisa atau seringkali meramal masa depan. Cuman kali ini masa depan Indonesia diramal oleh Naruto dan juga Boruto. Berikut adalah beberapa fakta ramalan yang sudah terjadi dan akan terjadi untuk Indonesia yang sudah dibuat oleh Masashi Kishimoto selaku pencipta Naruto maupun Boruto. Yang pertama, presiden sama dengan Hokage. Salah satu alasan kenapa Indonesia seringkali disebut sebagai negara Konoha di berbagai macam media sosial adalah karena kesamaan dalam sisi pemimpin negaranya. Diketahui dalam serial Naruto, pemimpin tertinggi yang dianggap seperti presiden diberi nama dengan julukan Hokage. Dan di serial Naruto mempunyai desa yang mempunyai nama Konoha serta memiliki 7 orang pemimpin yang seringkali disebut sebagai Hokage ataupun pemimpin Konoha. Hal itu pun kemudian seringkali dikaitkan dengan beberapa presiden yang memimpin Indonesia. Kenapa? Karena terdapat beberapa kepemiripan yang sangat mirip ataupun serupa, bahkan kesamaan itu menjadi hal yang sangat-sangat sering terjadi di serial Naruto maupun Boruto mengenai negara Indonesia. Seperti presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno sama dengan Hokage pertama yang mempunyai nama Hashirama. Kesamaannya mereka sama-sama memiliki sifat yang tegas. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia yang kedua adalah Soeharto. Sangat mirip dengan Hokage kedua yaitu Kobirama Senju. Kesamaannya adalah membantu pemimpin pertama dalam membentuk negara, dan hal itu sama persis terjadi seperti yang dilakukan oleh Soeharto. Presiden Republik Indonesia yang ketiga yang mempunyai nama B.J. Habibie sangat mirip dengan Hokage ketiga yang mempunyai nama Hiruzen Sarutobi. Kesamaannya kecerdasan yang di atas rata-rata. Presiden Republik Indonesia yang keempat yang mempunyai nama Gus Dur sangat mirip seperti Hokage keempat yang mempunyai nama Minato Namikaze. Kesamaannya, mereka sama-sama memilih untuk melepas jabatannya demi menjaga perdamaian negara masing-masing, dan hal itu sangat tergambar dengan jelas di kehidupan nyata Indonesia maupun di negara Konoha, ya teman-teman. Presiden yang kelima, Megawati Soekarno Putri, sangat mirip dengan Tsunade. Kesamaannya sama-sama cucu presiden maupun Hokage pertama. Presiden keenam yaitu Susilo Bambang Yudhoyono mirip seperti Hokage keenam yaitu Kakashi Hatake. Kesamaannya, keduanya sama-sama berasal dari lingkungan militer. Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yaitu Joko Widodo sangat mirip seperti tokoh utamanya yaitu Naruto Uzumaki. Kesamaannya awalnya diragukan oleh banyak orang. Menciptakan perdamaian baik di negara lain maupun di negara sendiri, berteman dengan rival ataupun lawan, mengangkat musuh jadi sekutu. Musuh Jokowi yaitu oposisi dari Jokowi seringkali diangkat menjadi menteri kabinet di Indonesia Maju, sedangkan musuh dari Naruto yaitu Orochimaru maupun Sasuke dirangkul untuk membangun desa. Kesamaan berikutnya terlihat pada poin nomor 2. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berbicara mengenai berbeda tetapi tetap satu. Itu berbicara mengenai banyaknya suku dan budaya Indonesia digambarkan dengan sangat jelas di dalam cerita dari Naruto dengan memiliki beraneka ragam
klan yang saling mendukung dan dulunya pernah saling bermusuhan juga teman-teman di masa lampau. Sebelum negara Konoha terbentuk, jadi sangat mirip seperti negara Indonesia teman-teman. Yang ketiga, anak presiden dan juga Hokage. Presiden Joko Widodo mempunyai rival di dalam dunia politik yaitu Prabowo Subianto. Maka dari itu Joko Widodo yang digambarkan sebagai Naruto Uzumaki juga memiliki rival, di mana Naruto memiliki rival yang dulu musuh sekarang menjadi sahabat yaitu Sasuke Uchiha. Siapa sangka anak Hokage yang ketujuh dan Presiden ketujuh Republik Indonesia memilih untuk berjalan dan berlatih bersama rival dari para Hokage maupun Presiden, di mana anak sulung Joko Widodo mempunyai nama Gibran Rakabuming Raka memilih untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto. Hal yang sama juga terjadi dalam cerita dari Boruto. Anak sulung Naruto Uzumaki yaitu Boruto memilih untuk bergabung, bahkan dilatih secara khusus oleh rival Naruto yaitu Sasuke Uchiha. Yang keempat, ini mengenai prediksi masa depan yang digambarkan dengan sangat jelas di dalam cerita dari Boruto. Presiden ke-8 dan Hokage ke-8 di cerita Boruto yaitu kelanjutan dari series Naruto. Hokage ke-8 sudah ada dan ceritanya hampir menyerupai dengan negara Indonesia. Walaupun di negara Indonesia Presiden ke-8 masih belum ditentukan, tetapi berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan di cerita Boruto yaitu kelanjutan Naruto sangat mirip dengan salah satu calon presiden Indonesia di tahun 2024. Jadi apakah itu akan terjadi? Bagaimana menurut teman-teman? Di mana di dalam serial Boruto diketahui dengan sangat jelas Hokage ke-8 adalah Shikamaru Nara. Nama dari Shikamaru Nara merupakan teman masa perjuangan dari Hokage ke-7 saat Konoha terjadi perang yang membuat semua desa bersatu. Dengan kata lain, Hokage ke-8 merupakan orang yang sangat turut berpartisipasi melakukan perjuangan bersama Hokage ke-7. Teman masa perjuangan Hokage ke-7 berarti berbicara mengenai teman masa perjuangan presiden yang ke-7. Dari ketiga capres Indonesia 2024 yang merupakan teman masa perjuangan Presiden Republik Indonesia 7 hanyalah satu orang. Kalau kita berbicara mengenai Anies Baswedan tidak termasuk karena nama dari Anies sangat menentang program Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita berbicara mengenai Prabowo Subianto, sepertinya juga tidak masuk karena nama dari Prabowo sudah dianggap sebagai Sasuke Uchiha yang faktanya sangat relate banget dalam cerita Naruto maupun Boruto. Maka kenapa harus Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo merupakan partai di PDIP mulai tahun 2004, sedangkan Joko Widodo mulai di tahun 2005 semenjak menjadi wali kota Surakarta. Kebersamaan dalam satu partai yang sama itu berarti Ganjar Pranowo menjadi seorang pendukung Joko Widodo maupun sebaliknya. Bahkan hal itu sangat terlihat dengan jelas pada tahun 2014 ketika nama dari Ganjar Pranowo sangat mendukung Joko Widodo untuk menjadi presiden, walau pada saat itu pengumuman resmi masih belum diberikan kepada publik. Semua bisa dilihat di YouTube dengan judul Mata Najwa, Penebar Inspirasi part yang ke-6. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah kisah cerita di Naruto maupun Boruto ataupun desa Konoha akan terjadi juga di dalam negara Indonesia? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Apakah Presiden ke-8 sama dengan Hokage ke-8? Bagaimana tanggapan dari teman-teman?